Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang naat ya, atau juga disebut dengan sifat. Naat atau sifat adalah kelompoknya at-tawabi'. Jadi tawabi itu adalah lafadz ya yang ikut kepada lafadz lain. Dia mufradnya lafadz tabiun ya, jamaknya menjadi tawabi'. Adalah al-kalimat allati la yamassuha al-i'rabu, kalimat yang tidak mengalami i'rab atau perubahan akhir kalimat illa ala sabilit tabai. Artinya terjadinya i'rab atau perubahan akhir kalimat adalah ala sabilit tabai li ghairiha, ikut kepada lafadz lain ya. Bimana annaha tu'rabu i'raba ma qablaha, artinya dia itu dii'robi sebagaimana i'rabnya lafadz sebelumnya. Jadi dii'robi persis ya, atau sebagaimana i'rabnya lafadz sebelumnya, sebagaimana i'rabnya lafadz sebelumnya gitu ya. Jadi ikut saja begitu, bukan karena lafadz sebelumnya itu menjadi amil yang menyebabkan dia dibaca apa begitu ya, tapi i'rabnya itu ikut saja kepada lafadz sebelumnya begitu kira-kira. Nah, ta'rifun na'ti atau definisi daripada na'at. Definisi daripada na'at adalah ma yudhkaru ba'da ismin liyubayyina ba'du ahwalihi au ahwali ma yata'allaqu bihi. Adalah sebuah kalimat isim yang disebutkan setelah kalimat isim. Tujuannya adalah untuk menjelaskan sebagian keadaan kalimat isim yang sebelumnya tadi, atau keadaan lafadz yang berhubungan dengan kalimat isim sebelumnya. Jadi sebuah kalimat isim ya yang disebutkan setelah kalimat isim yang lain. Nah, yang tujuan kalimat isim yang disebutkan kedua ini adalah menjelaskan keadaan. Jadi menjelaskan keadaan dari kalimat isim sebelumnya, atau menjelaskan pada kalimat isim lain ya yang berhubungan kepada isim yang pertama. Jadi berhubungan kepada isim yang pertama. Maka jadi na'at itu seperti itu, sebuah kalimat isim yang jatuh setelah kalimat isim yang berfungsi menjelaskan kepada kalimat isim yang pertama tadi secara langsung, atau dia menjelaskan kepada kalimat isim yang ada di depannya, dan kalimat isim yang ada di depannya ini berhubungan dengan kalimat isim yang ada di sebelumnya. Jadi begitu ya. Jadi ada satu, liyubayyina ba'da ahwalihi, menjelaskan langsung keadaan atau sifat-sifat dari kalimat isim yang pertama, atau dua ya, menjelaskan keadaan kalimat isim yang ada di depannya yang berhubungan dengan kalimat isim yang pertama. Begitu ya. Nah, contohkan misalkan begini. Di sini ada sebuah contoh, jaa at-tilmid al-mujtahidu ya, jaa at-tilmidu al-mujtahidu dan jaa ar-rajulu al-mujtahidu ghulamuhu. Nah, di sini adalah lafadz al-mujtahidu. Ini adalah sebuah kalimat isim yang disebutkan setelah kalimat isim. Jadi kalimat isim al-mujtahidu ini adalah kalimat isim yang menjadi na'at, sedangkan at-tilmid adalah kalimat isim yang menjadi man'ut. Nah, na'at di sini atau lafadz al-mujtahidu langsung menjelaskan keadaan atau sifat daripada man'utnya lafadz at-tilmidu. Artinya yang bersifatkan mujtahid ini adalah at-tilmid. Nah, ini adalah definisi dari liyubayyina ba'du ahwalihi. Contohnya adalah lafadz jaa at-tilmidu al-mujtahidu. Nah, oke, pada contoh yang kedua, jaa ar-rajulu al-mujtahidu ghulamuhu. Ar-rajulu di sini adalah sebagai man'ut atau isim yang dijelaskan, al-mujtahidu sebagai na'atnya. Sedangkan lafadz ghulamu adalah sebagai kalimat isim yang dijelaskan oleh na'at. Jadi na'at di sini menjelaskan pada kalimat isim di depannya, yakni menjelaskan pada lafadz ghulamuhu, di mana ghulamuhu ini berhubungan dengan man'ut
jadi berhubungan dengan lafadz ar-rajul. Hubungannya di mana? Hubungannya lafadz gulamuhu ini mengandung domir yang kembali kepada man'ut. Jadi naat di sini al-mujtahidu yang bersifat mujtahid adalah gulam, bukan ar-rajul. Ya, jadi yang bersifatkan mujtahid adalah gulam, bukan ar-rajul. Tapi man'utnya di sini adalah lafadz ar-rajul. Jadi dalam contoh yang kedua ini menjelaskan au ahwali ma yata'allaku bihi. Artinya naat itu menjelaskan keadaan atau sifatnya lafadz yang berhubungan dengan man'ut. Al-mustahid menjelaskan sifatnya gulam, dan gulam ini berhubungan dengan ar-rajul sebagai man'utnya. Nah, contoh yang pertama itu disebut sebagai naat hakiki. Definisi naat hakiki kalau dalam Imriti disebut sebagai naat yang merofakkan isim domir mustatir. Sedangkan dalam contoh yang kedua ini disebut sebagai naat sababi. Definisinya adalah naat yang merofakkan isim dohir yang mengandung domir yang kembali kepada man'ut. Jadi dia merofakkan isim dohir yang mengandung domir yang kembali kepada man'ut. Di sini kita bisa perhatikan ya, bisa perhatikan lafadz al-mustahid sebagai naat. Lafadz gulamuhu ini dirofakkan oleh lafadz al-mustahid. Artinya dia menjadi fa'il dari lafadz al-mujtahidu. Sehingga yang menjadikan fa'il, ya, yang menjadikan lafadz gulamuhu sebagai fa'il adalah lafadz al-mujtahidu. Sehingga yang merofakkan lafadz gulamuhu adalah lafadz al-mujtahidu. Nah, lafadz gulamuhu sebagai isim dohir yang dirofakkan oleh lafadz al-mujtahidu, dia mengandung domir yang kembali kepada man'ut, yang kembali pada lafadz ar-rajulu. Nah, ini disebut sebagai naat sababi. Oke, nah jadi dari sini kita tahu bahwasanya ada kalimat isim itu memiliki fa'il. Jadi ada kalimat isim itu yang memiliki fa'il. Ketika kemarin kita mengetahui bahwa ada fi'il maka ada fa'il. Tapi di sini ada kalimat isim yang dia itu memiliki fa'il. Oke, kita jelaskan tentang ini di slide berikutnya. Jadi begini. Perhatikan ini. Al aslu fin na'ti ayyakuna isman. Yang asal dalam na'at adalah dia harus berupa kalimat isim mustaq. Artinya berupa isim mustaq. Isim mustaq itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifat musbihat, dan isim tafdil. Isim mustaq itu bisa beramal sebagaimana fi'il. Artinya apa? Isim mustaq itu juga memiliki fa'il. Jadi dia isim mustaq itu juga memiliki fa'il sebagaimana fi'il. Bahkan juga nanti dia juga bisa memiliki maf'ul bih. Nah, maka seperti contoh di atas ya. Ja'a, contoh yang tadi, atilmidhu, ya, ja'a atilmidhu al-mujtahidu. Kita gunakan contoh naat hakiki dulu. Di mana naat hakiki itu merofakkan isim domir yang kembali kepada man'ut. Atilmidhu adalah sebagai man'ut. Nah, kemudian al-mujtahidu adalah sebagai naatnya. Karena ini adalah naat hakiki, maka al-mujtahidu merofakkan domir mustatir. Sehingga dalam lafadz al-mujtahidu ada domir huwa yang tersimpan. Dan domir ini itu kembali kepada atau merujuk kepada man'ut. Nah, gitu ya. Jadi misalkan kalau ditampakkan seandainya kita baca secara lengkap, ja'a datang atilmidhu siapa murid, al-mujtahidu yang bersungguh-sungguh siapa tilmid, begitu. Karena huwa ini kembali kepada lafadz atilmid. Oke, lebih jelasnya kita akan menggunakan contoh dari naat sababi. Contoh kan tadi misalkan ja'a Zaidun al mujtahidu gulamuhu, ya. Ja'a Zaidun al mujtahidu gulamuhu. Oke, jadi Zaid datang, ja'a datang, Zaidun siapa Zaid, al mujtahidu yang bersungguh-sungguh, gulamuhu siapa pembantunya atau pemudanya Zaid. Nah, di sini al-mujtahidu adalah sebagai naat.
dia berupa isim mustaq ya. Dia berupa isim mustaq. Dan tadi saya katakan isim mustaq itu juga bisa beramal sebagaimana fiil. Artinya apa? Dia memiliki fa'il. Lah sehingga al-mujtahidu ini memiliki fa'il yang berupa lafadz gulamuhu. Gulamuhu dibaca rofa karena menjadi fa'ilnya lafadz al-mujtahidu. Jadi begitu. Oke. Nah, begitu kira-kira. Selanjutnya, selain naat itu, ini naat al-aslu fin na'ti. Jadi yang asal naat itu berupa isim mustaq. Tapi ada juga naat itu yang dia tidak berupa isim mustaq, tapi dia berupa jumlah ismiyah atau berupa jumlah fi'liyah. Nah, jadi naat bisa berupa jumlah ismiyah atau berupa jumlah fi'liyah. Contoh misalkan ja'a rajulun ya, yaqumu fil fasli, misalkan ja'a rojulun, datang rojulun siapa orang laki-laki, yakumu yang berdiri siapa rojul, fil fasli di dalam kelas. Nah, yakumu fil fasli adalah jumlah fi'liyah yang diawali oleh kalimat fi'il yakumu, dan di sini dia menjadi naat daripada lafadz rojulun. Atau berupa jumlah ismiyah, misalkan ja'a rojulun abuhu qaimun. Nah, abuhu qaimun adalah jumlah ismiyah. Abuhu menjadi mubtada, qaimun menjadi khobarnya. Rojulun menjadi fa'ilnya ja'a. Lah, susunan abuhu qaimun yang berupa jumlah ismiyah ini menjadi naat yang menjelaskan rojulun. Datang seorang laki-laki yang ayahnya berdiri. Jadi abuhu qaimun, abuhu menjadi mubtada, qaimun menjadi khobar. Jadi naat di sini berupa jumlah ismiyah. Oke, kemudian waqat yakunu isman muawwalan. Isman jamidan muawwalan. Jadi bisa juga berupa isim jamid yang ditakwil bi mustaqin, yang ditakwil dengan isim mustaq. Ya, misalkan naat yang berupa masdar atau berupa isim isyarah dan lain-lain. Misalkan contoh misalkan ja'a rojulun ja'a ar-rojulu hada, misalkan ya. Hada ini adalah isim isyarah. Artinya di sini dia jamid ya, tapi dia ditakwil dengan isim mustaq ai al-hadir. Maksudnya ja'a ar-rajulu, ja'a datang ar-rajulu siapa laki-laki, hada yang ini, ai al-hadir maksudnya yang ini itu adalah yang sedang hadir di sini ini tadi. Atau yang dengan menggunakan masdar ya, karena masdar itu meskipun ada di dalam tasrifan tapi dia adalah jamid, artinya dia tidak dikeluarkan dari kalimat lain karena masdar itu adalah mustaq minhu, tempat keluar, sedangkan mustaq itu yang dikeluarkan. Jadi tempat keluar tentu beda dari sesuatu yang dikeluarkan. Jadi ada mustaq minhu. Kalau mustaq itu adalah yang dikeluarkan, kalau mustaq minhu itu tempat keluar. Lah masdar ini adalah kelompoknya mustaq minhu. Kalau isim fa'il, isim maf'ul tadi itu kelompoknya isim mustaq. Oke, nah untuk masdar nanti kita bahas di bawah. Contohnya, kemudian selanjutnya adalah faedatun na'ti atau faedah mendatangkan naat. Pada dasarnya mendatangkan naat itu fungsinya untuk apa? Jadi at-tafriqatu bainal mustarikina fil ismi, untuk membedakan antara beberapa orang yang bersekutu dalam nama. Jadi misalkan ibaratkan sampean punya beberapa kenalan yang bernama Ali. Ya, punya kenalan yang bernama Ali. Maka kemudian ketika diberitakan sebuah kabar tentang Ali, ini akan ada kemungkinan sampean akan bingung Ali yang mana. Lah, kemudian didatangkanlah naat itu untuk membedakan antara bainal mustarikin, antara orang-orang yang bersekutu dalam nama Ali itu tadi fil ismi. Nah, fungsi naat dalam membedakan ini ada yang berfungsi taudeh, ada yang berfungsi takhsis. Berfungsi taudeh ketika mausufnya itu ma'rifat ya, kemudian berfungsi takhsis ketika mausufnya itu adalah nakiroh. Contohkan dulu yang ma'rifat. Ja'a aliyun, ja'a datang aliyun siapa Ali, al-mujtahidu yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh. Apa yang dimaksud dengan taudeh? Taudeh itu artinya begini, dalam contoh ja'a aliyun al-mujtahidu, faqat audohta man huwa al-ja'i min bainil mushtariki fi hadal ismi.
bahwasanya ketika sampean mendatangkan lafat al-mujtahid sebagai naatnya Ali, maka di sini sampean membedakan atau menjelaskan bahwa yang datang adalah Ali yang bersungguh-sungguh. Karena kita punya beberapa kenalan yang bernama Ali, ada yang Ali pemalas, ada yang Ali yang bersungguh-sungguh, ada Ali yang kaya, ada Ali yang macam-macam. Lah kemudian di sini sampean memberikan sifat al-mujtahid sehingga di sini membedakan atau menjelaskan bahwa yang datang adalah Ali yang ini yang mujtahid. Nah, ini maksud dari taudeh seperti itu. Sedangkan yang kedua adalah mentakhsis. Taksis itu mengkhususkan atau mungkin bisa kita sederhanakan dengan mempersempit ya. Jadi mempersempit. Ketika isim nakiroh itu bermakna umum, maka taksis ya mensifati isim nakiroh yang umum itu mempersempit dari keumumannya isim nakiroh tadi. Kira-kira begitu yang dimaksud dengan taksis. Contoh misalkan sohib temanilah rojulan, orang laki-laki akilan yang berakal. Ini ada man'ut lafat rojulan dan ada na'at lafat akilan. Rojulan ini man'utnya berupa isim nakiroh, maka akilan juga isim nakiroh. Na'at ketika man'utnya berupa isim nakiroh ya, jadi kita bisa sebut man'ut, kita bisa sebut mausuf ya, jadi sama aja. Na'at man'ut dan mausuf sama aja ya. Nah, rojulan kita bisa sebut sebagai man'ut, kita juga bisa sebut sebagai mausuf. Nah, sebagaimana akilan ini kita bisa sebut sebagai na'at atau kita bisa sebut juga sebagai sifat. Nah, ketika akilan dan rojulan ini berupa isim nakiro, maka di sini faedahnya adalah mentaksis atau tadi saya sebut dengan mempersempit maknanya. Faqad khososta hadzal rajul min bainil musyarikin lahu fi sifatir rajuliyah. Artinya di sini sampean telah mempersempit rajul yang dimaksud di sini ya di antara orang-orang yang bersekutu dalam sifat laki-laki. Artinya menyebut laki-laki itu adalah menyebut semua orang yang memiliki sifat laki-laki. Nah, ketika disebut dengan atau disifati dengan akilan, maka di sini laki-laki yang dengan begitu keumumannya dia mulai tersempitkan kepada yang berakal saja. Nah, sehingga bagaimanapun intinya taudeh dan taksis itu tentu lebih sempit atau lebih jelas taudeh. Sedangkan taksis itu hanyalah mempersempit makna dari makna yang umum kepada makna yang lebih sempit gitu ya. Nah kemudian na'at ittiba'un na'ti lil man'uti. Jadi na'at itu harus ikut ya. Tadi ikut kepada man'ut dalam beberapa hal. Dalam hal ini kita bagi dulu, ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Untuk na'at hakiki dia ikut kepada man'utnya dalam 4 hal. Jadi dalam 4 dari 10. Nah, gitu kan ya. 1. I'robnya, 2. Mufrad tasniah dan jamaknya, 3. Ma'rifat dan nakirohnya, dan 4 adalah mudzakkar dan muannasnya. 1, 2, 3, 4. Nah, i'rob itu terdiri dari 3 ya, karena rofa, nasab, jer, jazm tidak ada karena na'at itu isim, sedangkan jazm itu untuk fi'il. 3. Kemudian mufrad tasniah jamak 3 tambah 3 6. Ma'rifat dan nakiroh 2, mudzakkar dan muannas 2, sehingga semua totalnya adalah 10. Sehingga na'at hakiki mengikuti pada man'utnya dalam 4 dari 10 perkara. Apa saja? Yaitu dalam i'robnya, dalam mufrad tasniah jamak, dalam ma'rifat nakiroh, dan dalam mudzakkar dan muannas. Contoh berikut adalah contoh na'at hakiki. Mari kita cek kesesuaiannya. Ra'aitu, saya melihat, ar-rajula seorang laki-laki, al-aqila yang berakal. Ar-rajula adalah ar-rajula adalah sebagai man'utnya, al-aqila sebagai na'atnya. Kita cek kecocokannya dalam i'robnya. Ar-rajula dibaca nasab, al-aqila dibaca nasab dengan tanda fathah karena sama-sama isim mufrad, berarti cocok. Ifrad tasniah dan tas jamaknya. Rojul di sini mufrad, akil juga mufrad, cocok. Ma'rifat dan nakiro, ar-rojul dipasang al-akila juga dipasang al, sama-sama ma'rifat. At-tadhkir dan at-ta'nis, ar-rojul mudzakkar karena menunjukkan makna laki-laki, al-akila juga mudzakkar, artinya tidak ada ta'nis di sana. Berarti ini sudah cocok dalam 4 hal dari 10 10 perkara tadi. Kemudian kepada yang berikutnya, pada contoh yang kedua. Ya, ada lafadz marartu bi Fatimata al-aqilati. Kita cek ya. Dalam i'rabnya ini man'utnya adalah lafadz Fatimah dan na'atnya adalah lafadz al-aqilah.
i'rabnya bi Fatimata dibaca jer tandanya fathah karena dia isim ghairu munsharif ya. Jadi dia dibaca jer karena kemasukan huruf jer ba, dibaca jer tandanya fathah karena dia isim ghairu munsharif ya. Jadi dia punya ilat alamiah atau nama satu, dan yang kedua dia punya ilat taknis bita, artinya dia dimuannaskan dengan menggunakan ta, sehingga dia ketika jer ditandai dengan fathah. Oke. Nah, kemudian al-aqilah di sini dibaca jer juga. Al-aqilah sebagai naatnya dia dibaca jer juga, namun tandanya dengan menggunakan kasroh karena al-aqilah di sini adalah termasuk isim mufrad biasa, tidak termasuk isim ghairu munsharif. Oke, berarti cocok sama-sama jer. Kemudian kita cek dalam mufrad tasniyah dan jamaknya. Fatimah di sini 1, maka aqilah juga 1, tidak tasniyah, tidak jamak. Ma'rifat dan nakirohnya, Fatimah di sini karena dia nama, maka di sini dia hukumnya adalah ma'rifat. Kemudian al-aqilah di sini dia pun dimakrifatkan dengan menggunakan al atau dimasuki oleh al. Kemudian mudzakkar dan muannasnya, Fatimah di sini muannas karena nama perempuan, aqilah juga muannas dengan dipasang ta tanis. Oke, berarti cocok dalam 4 hal atau 4 dari 10 perkara ini tadi. Oke, nah berikutnya ada naat sababi. Pembagian naat yang kedua adalah naat sababi. Naat sababi ini cocok dengan man'ut ya. Naatnya cocok dengan man'ut dalam 2 dari 10, 2 dari 5 ya, 2 dari 5 perkara, yakni 1 dalam i'rabnya, i'rab itu ada 3, rafa, nasab, jer, dan kemudian di dalam ma'rifat dan nakirohnya. Oke, adapun untuk mudzakkar dan muannasnya, dia mencocoki, naat sababi itu mencocoki kepada lafadz setelahnya atau marfu'nya, dan dia naat sababi itu selalu mufrad, artinya tidak perlu dijamakkan ataupun ditasniahkan, meskipun marfu'nya nanti tasniah ataupun jamak. Ya intinya sebagaimana hukumnya fi'il dan fa'il ya. Hukumnya fi'il dan fa'il. Kan kalau fa'ilnya mudzakkar maka fi'ilnya juga dimudzakarkan ya. Jadi ja'a zaidun. Kalau muannas misalkan ja'at Fatimatu, kan begitu. Jadi sebagaimana hubungan fiil dan fa'il lah begitu ya. Nah, kalau misalkan ataupun misalkan yang datang 2 zaid ya, ja'a tetap dalam bentuk mufrad, ja'a az-zaidani begitu ya. Jadi meskipun fa'ilnya tasniyah ataupun fa'ilnya jamak, fiilnya tetap dalam bentuk mufrad. Maka naat sababi pun juga mufradan daiman, selalu dia dalam bentuk mufrad. Oke, nah begini contohnya. Mari kita analisis contoh berikut. Ja'a datang ar-rajulu siapa orang laki-laki, al-karimu yang mulia, abuhu siapa bapaknya rajul. Ya, ar-rajulu dibaca rafa ya sebagai fa'il. Maka al-karimu juga dibaca rafa, jadi harus cocok dalam i'rabnya. Kemudian dalam ma'rifat dan nakirohnya, ar-rajulu di sini ma'rifat karena kemasukan al, maka al-karimu juga ma'rifat. Oke, maka berarti di sini sudah cocok. Nah, untuk mudzakkar dan muannasnya itu cocok kepada marfu'nya, karena al-karimu ini marfu'nya adalah lafadz abuhu ya, dan abuhu ini mudzakkar, maka al-karimu pun juga mudzakkar. Jadi tidak usah dipasang ta tanis. Oke, contoh berikutnya, ja'a datang ar-rajulani siapa orang laki-laki 2, al-karimu yang mulia, abuhuma siapa bapaknya ar-rajulani. Nah, di sini al-karimu ini kita cek kecocokannya. Sebagai naat sababi dia hanya wajib cocok dalam 2 dari 5 perkara. Dalam i'rabnya ar-rajulani dibaca rafa ya, karena menjadi fa'il, tanda rafa'nya pakai alif karena dia isim tasniyah. Kemudian al-karimu pun dibaca rafa. Nah, namun di sini tandanya pakai dhamma karena dia isim mufrad. Ya, ingat naat sababi itu mufrad dan daiman, dia selamanya mufrad. Oke, ya. Abuhuma karena abu ini mudzakkar maka al-karimu pun tetap mudzakkar. Oke. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga, ja'a datang ar-rijalu siapa beberapa laki-laki ya. Ini laki-lakinya banyak karena dia jamak 3 ke atas. Al-karimatu yang mulia, ummuhum siapa ibunya ar-rijal. Nah, ar-rijalu ini dibaca rafa karena menjadi fa'il, tanda rafa'nya dhammah karena dia jamak taksir. Nah, dia menjadi man'ut. Al-karimatu sebagai naat, dia juga dibaca rafa karena cocok kepada man'utnya. Ar-rijalu ini makrifat pakai al, maka al-karimatu juga makrifat pakai al.
Nah, namun ar-rijalu ini adalah mudzakkar ya. Ar-rijalu ini adalah mudzakkar. Nah, sedangkan al-karimatu ini muannas. Ar-rijal itu beberapa laki-laki, tentu mudzakkar. Al-karimatu ini muannas. Kenapa? Karena sekali lagi na'at sababi itu mudzakkar muannasnya mencocoki pada marfu'nya sebagaimana fi'il dan fa'il tadi ya. Jadi ja'a Zaidun, ja'at Fatimatu. Jadi kalau fi'il kan cocok dengan fa'ilnya dalam mudzakkar muannas. Ya, sama ini juga al-karimatu sebagai na'at sababi dia punya marfu' lah, yakni lafadz yang dirofakkannya di depan ini sebagai fa'ilnya. Nah, karena fa'ilnya ini ummu itu ibu dan ibu itu perempuan, maka al-karimatu dimuannaskan pakai ta. Oke ya, saya kira contoh ja'at al-mar'atani al-karimu abuhuma ini juga sama kira-kira. Oke, lanjut. Oke, nah dari penjelasan terkait dengan na'at tadi harus cocok dengan man'utnya dan seterusnya tadi, ada beberapa pengecualian ya, ada beberapa pengecualian. Yakni na'at-na'at berikut itu tidak wajib cocok dengan man'utnya. Satu, yang pertama adalah ketika na'atnya berupa masdar. Maka masdar ketika menjadi na'at dia selalu dalam bentuk mufrad mudzakkar. Bagaimanapun bentuk man'utnya, ja'a rojulun adlun, laki-laki yang adlun yang adil ya. Ja'a imro'atun adlun, tetap tidak perlu adlatun. Ja'a imro'atani adlun, tidak usah adlani atau adlatani ya, tetap dalam bentuk mufrad mudzakkar. Ja'at nisaun adlun. Jadi ketika masdar menjadi na'at maka dia selalu dalam bentuk mufrad mudzakkar, baik man'utnya mudzakkar muannas ya ataupun mufrad tasniyah jamak. Oke. Pengecualian berikutnya adalah ketika na'at itu menjadi ketika man'utnya berupa jamak yang tidak berakal. Jadi saat man'utnya itu berupa jamak yang tidak berakal ya, maka di sini na'atnya boleh dua wajah. Maka na'atnya boleh dua wajah. Yang pertama na'atnya dijamakkan. Yang kedua na'atnya tetap dalam bentuk mufrad muannas ya. Jadi yang pertama tadi na'atnya dijamakkan, yang kedua na'atnya dalam bentuk mufrad muannas. Oke, kita cek contohnya. Ingdi, saya memiliki khuyulun, beberapa kuda sabiqotun. Ya, sabiqotun di sini dia dalam bentuk mufrad muannas. Man'utnya lafadz khuyulun ini adalah jamak ya, beberapa kuda. Dan kuda itu layak kilu, artinya kuda itu tidak berakal. Maka na'atnya boleh dalam bentuk mufrad muannas sabiqotun. Atau boleh wajah yang kedua, ingdi khuyulun sabiqotun. Jadi di sini sabiqotun dijamakkan. Jadi dia dijamakkan. Oke, jadi tidak harus cocok dalam segi jamaknya meskipun man'utnya jamak, karena dia tidak berakal maka na'atnya boleh dijamakkan atau di mufrad muannas saja. Baik, pengecualian yang ketiga adalah ketika na'atnya merupakan isim jamak ya. Ketika man'utnya. Jadi ketika man'utnya berupa isim jamak. Isim jamak itu isim yang bermakna banyak meskipun dia bentuknya mufrad ya, Maka dalam keadaan ini na'atnya boleh dalam bentuk mufrad atau boleh juga dalam bentuk jamak. Oke, contoh misalkan isim jamak adalah lafadz qaumun. Qaumun itu kaum ya, sehingga ini tentu bermakna lebih dari satu orang. Maka qaumun sholihun boleh dalam bentuk mufrad atau qaumun sholihuna dijamakkan sholihuna. Jadi boleh dua wajah. Saat man'utnya berupa isim jamak maka na'atnya boleh dalam bentuk mufrad atau dalam bentuk jamak. Ketika dalam bentuk mufrad qaumun sholihun maka na'atnya adalah bi'tibari lafdzil man'ut, jadi memandang lafadznya isim jamak itu tadi, karena qaumun ini bagaimanapun lafadznya adalah mufrad. Nah, ketika na'atnya qaumun sholihuna dijamakkan maka bi'tibari maknahu, dengan melihat pada maknanya qaumun, di mana qaum itu adalah maknanya banyak orang. Oke, yang terakhir an-na'tu al-mufradu wal jumlatu wasyibul jumlah. Jadi na'at itu sebagaimana khobar, ada na'at mufrad, ada na'at jumlah, ada na'at syibeh jumlah. Jadi
Ya, jadi jaro hadzal bab kama jaro fil khobar al mufrad wa ghairu mufrad. Jadi intinya sama persis bagaimana khobar ya. Ada naat mufrad, ada mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar syibh jumlah. Oke, kita langsung cek dari contoh saja. Ja'a aliyun yahmilu kitaban. Ja'a datang aliyun, siapa Ali? Yahmilu. Ini contohnya seharusnya salah ya. Jadi begini. Karena naat yang berupa jumlah ya, naat yang berupa jumlah itu seharusnya man'utnya adalah berupa isim nakiro. Jadi perhatikan catatan merah ini. Jumlah khobariyah bila jatuh setelah isim nakiro maka diterangkan menjadi naat, dan bila jatuh setelah isim ma'rifat maka menjadi hal. Nah, maka ketika di sini pakai aliyun maka harusnya yahmilu ini menjadi hal, sehingga ini salah ya. Maka kita revisi contoh ini. Kita buat contoh baru, misalkan ja'a rojulun ya yahmilu kitaban. Ja'a datang rojulun, siapa laki-laki, yahmilu yang membawa, siapa rojul, kitaban kitab. Oke. Nah, begitu ya. Jadi naat jumlah itu antako anak tanli nakiroti, berarti man'utnya harus berupa isim nakiro. Man'utnya di sini adalah lafadz rojulun. Naatnya adalah yahmilu kitaban. Jumlah fi'liyah yahmilu kitaban. Man'utnya berupa isim nakiro. Oke, syarat yang pertama sudah selesai. Syarat yang kedua, antakuna jumlah khobariyatan. Jadi jumlahnya itu harus berupa jumlah khobariyah. Jadi ada jumlah khobariyah ya yang berupa fi'il madhi atau fi'il mudhari atau mubtada khobar biasa. Ada jumlah tolabiyah. Jadi jumlah tolabiyah itu jumlah yang meminta melakukan pekerjaan, yang terdiri dari fi'il amar atau yang terdiri dari fi'il nahi, yaitu jumlah tolabiyah. Jadi kalau naat berupa jumlah itu harus berupa jumlah khobariyah, tidak boleh dari jumlah fi'il amar atau fi'il nahi. Oke, karena yahmilu ini pakai fi'il mudhari, maka berarti dia sudah jumlah khobariyah. Yang ketiga, antastamila bidomirin yarbituha bil man'ut, harus mengandung domir yang menghubungkan jumlah ini kepada man'ut. Nah, fa'ilnya lafadz yahmilu ini berupa domir mustatir yang kembali kepada rojul. Nah, sehingga syarat yang ketiga sudah dipenuhi, yaitu naat yang berupa jumlah syaratnya harus mengandung domir yang kembali kepada man'ut. Oke, nah yang terakhir, contoh yang terakhir adalah lafadz fidari rojulun ya. Fidari rojulun amamal kursi. Ini adalah naat yang berupa syibh jumlah. Oke, tadi saya tidak usah menjelaskan naat mufrad ya, karena saya kira sudah maklum sekali. Nah, jadi saya hanya menjelaskan naat jumlah dan naat syibh jumlah. Fidari, di dalam rumah, rojulun terdapat laki-laki, amamal kursi yang berada di depan kursi. Oke, nah naat syibh jumlah itu adalah naat yang berupa dzaraf atau naat yang berupa jar majrur. Oke, wan na'tu fil haqiqati innama huwa muta'allaku ya. Muta'alliq ya. Muta'alliqud dzarfi au harfil jarri al mahdhufi. Jadi sebenarnya yang menjadi naat ya fil haqiqati, yang menjadi naat sebenarnya adalah muta'alliqnya dzaraf atau jar majrur yang dibuang. Jadi kita tentu tahu bahwasanya ketika dzaraf atau jar majrur itu menjadi khobar, bahkan menjadi naat, dia itu menyimpan lafadz maujudun atau menyimpan lafadz kainun. Dan sebenarnya lafadz maujudun atau lafadz kainun inilah yang menjadi naat. Lafadz maujudun dan lafadz kainun yang tersimpan ini tadi yang disebut dengan muta'alliqud dzarfi atau muta'alliqu harfil jari. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang menjadi naat adalah maujudun atau kainun yang tersimpan ini tadi. Dan ini adalah sebuah kaidah. Oke, terakhir dalam kotak merah ini adalah sebuah kaidah. Intinya kalau kalian menemukan jumlah baik ismiyah ataupun fi'liyah sebelumnya berupa isim nakiroh, maka jumlah tersebut ditarkib menjadi naat. Dan bila ketemu jumlah baik ismiyah atau fi'liyah sebelumnya berupa isim ma'rifat, maka ditarkib menjadi hal. Wallahu a'lam.